dan memperketatkan, sehingga kami jalan hanya seturut pada firman. Berbicaralah lewat hamba, perdengarkan isi hati dan suara. Kami siap dengar nasihat Tuhan, kami siap terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayatnya yang ke-36 kita akan baca, karena ini merupakan satu ayat saja. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam Roma 11 ayat 36 dengan topik khotbah, tema khotbah, Tuhan pemilik segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan pemilik segala sesuatu. Karena itu tadi dalam pujian penyembahan saya merenungkan kasih Tuhan, bahwa memang Dia layak untuk saya dan saudara sembah dan kita berikan pujian, karena Dia pemilik segala sesuatu. Jadi Dia klop hari ini pujian dan firman yang akan saya sampaikan, benar-benar Dia connect. Nah, kita lihat Roma 11 ayat 36, kita baca firman Tuhan ini dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Sekali lagi biar lebih mantap. 2, 3, mulai. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan sang pemilik segala sesuatu. Kalau kita tadi baca, semua dari Dia, berasal dari Dia, oleh Dia, dan hanya kepada Dialah saja kita memberikan segala kemuliaan. Pernahkah saudara berpikir, dan itu terlintas di pikiran dan benak otak kita, pikiran kita, bahwa sebetulnya manusia, saya dan saudara, tidak punya apa-apa di dunia ini. Kita tidak ada sesuatu pun, satu hal apapun yang kita kerjakan, kita buat, dan kita sebagai pemilik di bumi ini tidak ada. Pernahkah kita berpikir bahwa saya dan saudara, kehadiran kita di muka bumi ini, sebetulnya kita tidak ada apapun, kita kosong, kita hampa. Pernahkah saudara berpikir bahwa kita ada di dunia ini, sebetulnya kita tidak punya apa-apa? Kita lihat misalnya Ayub memberi pelajaran penting dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-21. Firman Allah berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Siapa Ayub? Orang yang paling kaya. Tidak ada orang sekaya dia di bagian timur, kata firman Allah. Orang ini kaya raya, tapi bayangkan dia berkata bahwa sebetulnya dia tidak punya apa-apa. Kita semua, kita dilahirkan keluar dari kandungan ibu kita, kita dilahirkan di muka bumi ini. Adakah saya dan saudara bawa sesuatu? Tidak ada. Adakah anak yang dilahirkan oleh ibunya lalu dia lahir kemudian dia sudah pakai sepatu? Dia lahir langsung dia pakai anting di kuping kanan dan kuping kiri. Adakah? Tidak. Kita tidak bawa apa-apa. Jangankan anting, jangankan gelang, kita lahir pun tidak bawa gigi, kita ompong. Pernahkah saudara melihat dan menangani orang yang melahirkan kemudian bayi itu keluar dari rahim ibunya, langsung dia senyum lalu ada gigi? Ya astaga, suster juga lari terbirit-birit kalau melihat seperti itu. Ini bayi ajaib. Jadi jangankan handphone, jangankan kalung emasmu, gelang besi putihmu, gigi saja kita tidak bawa ke dunia ini. Dan memang luar biasa Tuhan itu. Kita lahir ompong, kembali juga ompong. Kan kalau kita tua kan gigi sudah mulai habis, kecuali kalau kita pasang gigi palsu, lain cerita juga. Bayangkan Tuhan, kita lahir saja ompong, kembali juga pulang ke Dia ompong. Jadi sebetulnya saya dan saudara tidak punya apa-apa.
Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kenapa dia tidak katakan Tuhan yang memberi lalu setan yang mengambil? Karena berkat itu bukan ada di tangan setan. Berkat itu semua berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kita terlahir tidak membawa apa-apa. Apa yang harus kita banggakan? Tidak ada. Kita terlahir kosong, hampa. Tidak ada sesuatu yang kita bawa. Itulah yang Ayub katakan. Bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana Tuhan menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa, dalam Taman Eden. Taman itu bukan punya mereka. Mereka hanya ditempatkan saja untuk mengusahakannya, mengupayakannya, dan menaklukkan segala hewan-hewan yang ada dalam taman itu. Mereka hanya disuruh jaga. Mereka hanya disuruh menikmati. Mereka bukan pemilik. Terbukti ketika mereka jatuh dalam dosa, diusir juga tuh, keluar dari taman itu. Bukan punya mereka. Mereka hanya disuruh menikmati. Saya dan saudara bukan pemilik hidup ini. Kita hanya disuruh menikmati. Siapa yang punya hidup ini? Tuhan. Kita hanya disuruh nikmati saja, disuruh mengelola saja, mengelola hidup ini. Kita bukan pemilik segala sesuatu, tetapi Tuhan adalah pemiliknya. Dalam Roma 11 ayat 36 ini, kita akan lihat beberapa hal, paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal merupakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang pertama, dari ayat itu kita akan lihat di situ, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dunia ini tidak jadi dengan sendirinya, semua berasal dari Tuhan. Tangan yang hebat itu, melalui firman yang kudus itu, kemudian Dia menjadikan bumi, lautan, dan segala isinya. Jadi segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sebab segala sesuatu, kata Roma, adalah dari Dia. Segala yang ada dalam dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang tentu yang menciptakannya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dibuka dengan kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum langit ada, sebelum bumi ada, Allah sudah ada duluan. Perhatikan kalimat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum langit ada dan bumi ada, Tuhan sudah ada duluan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Allah yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya ini, semua berasal di dalam tangan yang hebat itu, yaitu Tuhan. Termasuk saya dan saudara juga. Kita dalam merupakan karya buatan tangan Tuhan yang kudus itu. Jadi kalau ada yang bertanya, duluan mana dunia ini apa Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan duluan. Ayat 1 pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti Tuhan sudah ada duluan. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada duluan. Itulah Dia Allah kita, Allah yang besar, yang pada pagi hari ini saya dan saudara memberi kesempatan di dalam ibadah minggu pertama di bulan Mei. Kita menikmati tubuh dan darahnya dalam ucapan syukur besar kepada Tuhan. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi kalau pada mulanya adalah Tuhan, saya dan saudara mesti punya prinsip, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau saudara bangun pagi, pada mulanya apa? Handphone, apa TV, apa Tuhan? Nanti saudara jawab sendirilah. Saudara bilang, saya tidak mau jawab sekarang Bapak Gembala, aku jawab dalam hati saja. Oke lah, tidak apa-apa, terserah saudara lah. Bangun pagi pada mulanya Tuhan atau pada mulanya pasang status? Ada
Ada masalah pada mulanya cari Tuhan apa cari orang tua, cari tetangga dan cari saudara? Pada saat kau sakit pada mulanya Tuhan, berdoa apa pada mulanya obat dan pada mulanya adalah cari dokter? Adik-adik muda, jika kau putus cinta pada mulanya kau cari Tuhan, apa kau cari tali rafia dan tali jemuran mama di belakang rumah? Kita cari Tuhan karena semua pada mulanya adalah Tuhan. Makanya tidak heran kalau pada mulanya orang melakukan aktivitas bangun pagi tidak cari Tuhan, tidak doa, tidak merenungkan kasih Tuhannya, sepanjang hari itu yang dia jalani adalah kekhawatiran, masalah, persoalan. Kenapa? Karena hari yang Tuhan berikan adalah hari itu dia awali dengan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Karenanya tidak heran kalau dia berkata, kakak hari ini saya susah, hari ini kok kelihatan berat sekali. Ya memang tidak heran, karena kau mengawali hari bukan pada mulanya adalah Tuhan, tapi pada mulanya adalah kesenanganmu sendiri. Kita mesti bersyukur mengawali hari pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia tidak jadi dengan sendirinya. Ada satu tangan yang hebat yang membuatnya, menciptakannya. Kita mesti di dalam doa pagi, di dalam doa malam dalam doa pribadi, harus segala sesuatu pada mulanya adalah Tuhan. Melakukan aktivitas apapun sepanjang hari, pada mulanya pertama-tama mulanya apa yang saya harus lakukan ini Tuhan? Ya saya harus doa, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan baik. Tapi kalau pada mulanya kita sudah bertindak, sudah sibuk sini sibuk sana, tidak heran sepanjang hari itu kita berat dan terseok-seok menjalani kehidupan hari itu. Tapi kalau kita mengawalinya pada mulanya adalah Tuhan, maka biarpun ada masalah dan ada pergumulan, kita menjalaninya dengan gampang, mudah dan enteng. Karena bersama dengan Tuhan, saya dan saudara akan melihat tanda heran satu lepas kepada tanda heran yang lain. Yang kedua, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-36 dari Roma 11 ini. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Di situ dikatakan dan oleh Dia. Oleh Dia maksudnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, termasuk manusia, semua ada di dalam kendali tangannya. Semua terjadi karena oleh Dia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan oleh Dia. Hanya kepada Dia sajalah. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Segala sesuatu ada di dalam tangan. Kenapa kita pusing dan susah-susah mencari berkat Tuhan? Sumbernya ada kok. Kita tahu sumber berkat itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah temukan sumbernya, luar biasa. Karena firman Allah berkata segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia. Jikalau Dia buka pintu, tidak ada tangan manusia satupun bisa menutupnya. Tapi kalau Dia yang tutup pintu, maka tidak ada juga yang bisa untuk membukanya. Jadi semua karena oleh Dia. Kita ada sampai hari ini semua karena oleh Dia. Kita bisa berdiri melayani semua karena Tuhan. Jadi segala sesuatu karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ini karena aku, karena aku, karena aku, dan karena aku. Tidak ada. Semua karena Tuhan. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa paling hebat. Tidak ada. Yang hebat itu hanya Tuhan Yesus. Jadi semua oleh Dia. Saya terkagum-kagum melihat saudara melayani, dipakai Tuhan luar biasa. Bisa menghadirkan urapan Tuhan.
bisa menghadirkan kuasa Roh Kudus, bisa menghadirkan jamahan Tuhan. Wah, itu semua karena kasih Tuhan. Jika kita berkaca, siapakah aku, siapakah saudara, kita bukan siapa-siapa. Semua karena Tuhan. Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semua penyembahan kita, semua pujian kita, semua ibadah kita harus bermuara dan harus terfokus kepada Tuhan. Semua harus tertuju kepada Allah. Dijauhkannya kiranya daripada kita jika kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Dalam bacaan hari Jumat kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-14 menceritakan tentang seorang malaikat mulia, malaikat yang luar biasa. Orang berkata, bukankah dia yang pernah menggetarkan bumi? Bayangkan orang ini, malaikat yang satu ini. Bumi saja bergetar oleh orang ini. Lewat apa? Paduan suara dan lantunan suara musik yang luar biasa, yaitu Lucifer. Tapi sayang sekali dia dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Kesombongan. Dia ingin supaya disembah juga seperti Allah. Semua makhluk menyembah Tuhan, dia juga pengen begitu. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya punya Tuhan saja. Dicampakkannya dia. Itulah Lucifer. Kesombongan. Kita berdoa roh kesombongan ini kita patahkan. Jangan pernah ada. Allah benci orang sombong. Allah menentang orang sombong, tetapi berikan anugerah kepada yang rendah hati. Kesombongan tidak boleh. Jangan baru diberkati sedikit saudara jadi lain. Baru dipakai Tuhan sedikit saudara berubah jadi lain. Tidak boleh. Kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap sama. Kita melayani Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi kita melihat oleh Dia. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 28, firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kesehatan kita, termasuk masa depan kita, dan termasuk pekerjaan kita, karirmu, bisnismu, usahamu, haleluya, dan semua rumah tangga kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Tuhan yang baik, orang yang mengasihi Tuhan, Ia akan turut campur. Tuhan akan turut campur tangan atas orang itu. Jadi karena itu begitu rupa saya dan saudara cari Tuhan. Allah tidak akan berdiam diri dengan orang yang mencari Tuhan. Dia pasti akan ikut campur. Dia ambil andil dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita akan lihat kemenangan karena Allah turut kerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Dia. Yang ketiga, kita lihat lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ayat ini pokoknya semua mengarah hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bayangkan. Kepada Dia artinya semua yang Tuhan ciptakan adalah untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepujian diri sendiri. Semua yang kita kerjakan, firman Allah berkata, apapun yang kamu lakukan harus kita lakukan dengan setia. Entah itu makankah ataupun minumkah, kita harus lakukan dengan setia.
Jadi dari perkara makan dan minum saja harus kita jadi berkat. Semua harus memuliakan nama Tuhan, kata firman Allah. Apalagi dalam hal ibadah, apalagi dalam hal main musik, apalagi dalam hal pimpin pujian, apalagi dalam hal singers, haleluya, apalagi dalam hal main rebana. Semua harus memuliakan Tuhan. Dalam hal makan saja harus memuliakan Allah. Ada orang kan dari hal makan kan tidak memuliakan Allah, bikin malu. Jadi dari hal makan, dari hal minum, semua harus memuliakan Tuhan. Dan semua harus kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kepada Dia, Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata di sana, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya dan saudara sebetulnya tidak berguna. Kita nanti berguna kalau kita melayani Tuhan. Hidup kita nanti berguna kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Barulah kita berguna. Sejauh saya dan saudara tidak cari Allah, tidak menyenangkan Dia, hidup kita tidak ada artinya. Kita tidak berguna sebetulnya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyenangkan Dia. Itu tujuan utamanya. Adalah untuk supaya kita, semua arah penyembahan kita berkiblat dan semua harus mengarah kepada Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia kan supaya kita menyembah Dia. Bayangkan kalau kita tidak cari Dia, kita tidak ibadah, kita tidak cari Tuhan di hari Minggu. Oh, betapa tidak bergunanya orang itu. Sebetulnya kita tidak berguna, kata Lukas tadi. Kita nanti bisa berguna, kita nanti bisa berarti, hidup kita berarti itu apabila saya dan saudara mencari Tuhan dan kita melayani. Semua karena kasih Tuhan. Tidak boleh di antara kita ada yang merasa paling berjasa dalam pelayanan ini. Tidak ada, termasuk Bapak dan Ibu Gembala. Jangan ada sedikit pun di pikiranmu kau berkata kau orang paling berjasa di pelayanan ini. Jangan. Semua itu punya Tuhan. Tidak boleh kita ada orang yang kemudian busung dada ke depan dan berkata bahwa ini semua karena saya. Tidak boleh. Allah marah. Termasuk kami sebagai hamba Tuhan juga. Tidak boleh kami bilang, ini pelayanan ini karena kamu. Oh, tidak ada. Allah marah. Jadi di antara kita, baik kami sebagai hamba Tuhan maupun saudara jemaat yang kekasih, tidak ada orang yang paling berjasa di tengah-tengah pelayanan. Yang paling berjasa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang paling berjasa? Kita mau baku hitung jasa di tempat. Oh, tidak ada. Dalam pelayanan itu bukan kita tolak ukur, kita hitung-hitung jasa. Tidak ada. Tidak ada yang paling berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Yang paling berjasa adalah Tuhan. Semua kita bisa melayani semua karena Tuhan. Jadi saya dan saudara kepada Dia, semua pelayananmu harus kepada Tuhan. Tujuannya kepada Tuhan, bukan manusia. Dasar saudara melayani apa? Bapak dan Ibu Gembala kah? Atau majelis kah? Dasar pelayanan saudara adalah kepada Tuhan. Semua harus kepada Tuhan. Apapun pelayanan yang saudara kerjakan, sekecil apapun itu pelayanan itu, saudara kerjakan dengan setia. Karena yang saudara kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mulai dari saudara atur kursi, menyapu gereja, lap kaca, haleluya. Ataupun saudara yang hanya berdiri di belakang sana, pegang amplop dan salami jemaat satu persatu mereka masuk. Saudara berkata, puji Tuhan kakak, ayo masuk. Ibadah. Meskipun saudara hanya penerima tamu, hanya tugasnya salam-salam jemaat, bagi amplop, salam jemaat, bagi amplop lagi, salam jemaat, bagi amplop lagi. Tapi satu hal yang jangan lupa, Bapak Gembala tolong titip kepada Anda, buka gigi sedikit. Harus tebar pesona sedikit. Itulah ciri khas penerima tamu. Jadi jemaat yang datang disalami lalu jangan lupa apa itu? Apa
itu? Makanya jarang ada kalau kita taruh penerima tamu itu yang muka sangar. Oh bahaya, jemaat bisa lari. Jemaat datang, apa kabar kakak? Ayo jemaat. Dia bilang jemaatnya, apalagi yang baru pertama kali ibadah, ini yang pertama dan terakhir, tidak ibadah situ lagi. Bayangkan dia punya penerima tamu saja model begitu, apalagi jemaat yang lain, apalagi majelisnya, apalagi pendetanya. Penerima tamunya saja sudah begitu. Asas tidak. Tapi coba kalau ramah kakak, puji termariban di belakang kakak, oh yang di depan kakak depan masih ada tempat duduk kursi. Tadinya di rumah dia bilang asa coba-coba dulu sembahyang di damai, tapi karena dia lihat penerima tamu dan mungkin kayaknya saya biar saja di jemaat di sini tetap sudahlah. Karena sudah ramah. Jadi saya dan saudara kepada dia kata firman Allah. Roma 1 ayat 1 firman Allah berkata begini. Roma 1 ayat 1 firman Allah berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Perhatikan kalimat ini. Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Saudara, kata hamba yang dipakai Paulus di sini dia menggunakan kata doulos. Kata doulos ini dalam tradisi Yunani ini adalah budak belian yang tidak punya hak apa-apa. Kata hamba yang Paulus pakai di sini doulos itu merujuk kepada tradisi Yunani pada waktu itu. Seorang budak tidak punya, bahkan harga dirinya juga tidak ada. Dia tidak punya hak apa-apa, termasuk dirinya juga bukan hak dia, itu hak sang majikan. Karena ketika dia menghamba menjadi budak dari seorang majikan, maka majikan ini akan berkuasa atas dirinya, sehingga orang ini kehilangan hak, tidak punya hak apa-apa. Kata doulos ini, ini yang Rasul Paulus pakai. Dalam tradisi Yunani, doulos budak ini tidak punya hak apa-apa, termasuk dirinya itu bukan hak dia. Haleluya. Jadi terserah sang majikan, terserah sang bos. Kalau bos bilang lompat nyemplung ke kolam buaya, dia nyemplung, nurut. Minum racun, minum. Pegang bara api, pegang. Karena memang dia tidak punya hak apa-apa. Terserah sang tuan. Tuan mau bunuh dia juga tidak masalah. Dia mati di tangan tuan juga tidak jadi persoalan. Karena itu kata doulos, kata hamba yang dipakai, tidak punya hak apa-apa. Mari saya dan saudara, adakah saudara punya hak dalam hidup ini? Sebetulnya tidak ada, karena nafas kita saja punya Tuhan. Nafas itu punya saudara apa bukan sih? Itu punya Tuhan. Jadi kenapa kita bersungut? Ibadah sedikit sungut. Hari Minggu cari Tuhan sungut. Tidak ada yang kita tidak punya hak sebetulnya. Kita harus seperti Paulus. Aku adalah seorang hamba budak dari Yesus Kristus. Tidak ada hak yang saya dan saudara harus kita pertahankan. Saudara bilang aku punya hak. Hak apa? Ini kan cuaca lagi hujan, lagi mendung. Hak aku adalah hak tidur. Enak aja. Kita tidak punya hak apa-apa. Termasuk hidupmu, nafasmu. Itu semua adalah punya Tuhan. Apakah saya dan saudara mesti sungut? Hujan lagi, banjir lagi. Tidak usah ibadah lah. Tidak ada yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini. Kita tidak punya hak di hadapan Tuhan. Termasuk nyawa nafas kita ini punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi kita mau melayani Tuhan saja. Jadi saya dan saudara mari. Yang terakhir di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang bagian terakhir.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Itu ungkapannya. Semua penyembahan kita harus berpusat kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca ayat ini dalam posisi berdiri. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3 mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Gembala, saya melayani Tuhan ada upahkah? Ada. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk dalam perjamuan Tuhan.